tenang. Di sini kami dari kelompok satu dalam manfaat dan sejarah akan mendiskusikan hasil diskusi kami terkait masuknya Jepang ke Indonesia. Kira-kira seperti apa? Tonton video kami ya. Teman-teman, kalian tahu nggak bahwa ada salah satu negara Asia yang pernah menjajah negara Indonesia? Hah? Emang ada? Negara apa tuh? Masa nggak tahu sih? Jepang loh. Nah, ya Jepang. Jadi negara Jepang merupakan salah satu negara Asia yang mampu menjadi Indonesia. Mana pada saat itu Jepang mampu bersaing dengan negara adikuasa di front Eropa pada era tahun sekitaran 1900-an. Widih, jauh juga di Jepang. Kenapa kita mencontoh Jepang aja? Nggak bisa lah, Dik. Jepang kan saat itu perekonomian mereka udah tinggi, sedangkan Indonesia jangankan ekonomi, rakyat kita yang masih diperbudak. Betul tuh, syukur deh waktu itu aku belum lahir. Jangan sampai deh di zaman sekarang ini kita balik dijajah lagi oleh bangsa lain. Oh iya, BTW, sebelum Indonesia dijajah, Jepang kan negara tertutup tuh, yuk. Tapi, kok bisa mereka menjajah keliling dunia begitu? Nah, gini, memang Jepang merupakan negara tertutup. Namun semenjak datangnya Amerika ataupun pada masa kependudukan Amerika di Jepang, sehingga membuat Jepang berpikir lagi nih tentang dunia luar, di mana juga disertai dengan nilai-nilai luhur bangsa Jepang dan juga kecermatan dan ketepatan negara Jepang dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga itu yang membuat Jepang mampu balik dari situasi yang tertutup menjadi situasi yang terbuka, di mana itu yang membuat negara mereka maju. Dan juga karena hal itulah Jepang mampu menjadi negara yang industrinya maju, serta SDM mereka juga bagus pada saat itu. Itulah yang menyebabkan Jepang sangat lebih maju dibandingkan negara kita, Indonesia. Keren juga ya Jepang, sana dulu Indonesia kayak Jepang. Janganlah, nanti ngumpul lagi sama Amerika Serikat sana ya kan. Iya juga. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa ya Jepang mau masuk ke Indonesia? Padahal kan mereka tahu kalau Indonesia itu lagi dikuasai sama Belanda. Kenapa nggak ngejajah bangsa lain aja tuh? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara yang sumber kekayaannya itu sangat-sangat melimpah, sehingga itu bisa dikatakan sebagai poros negara asing ingin menjadi Indonesia. Mereka ingin sekali tentang kekayaan Indonesia, dari rempah-rempah, barang tambang, dan lain-lain. Sehingga itulah yang menyebabkan Jepang menjadi Indonesia. Belum lagi ditambah dengan pada saat itu pangkalan militernya dekat dengan Indonesia, yang mana pada saat itu juga pernah berlabuh di Filipina. Oh, ngomong-ngomong, Jepang pas awal masuk ke Indonesia dari daerah mana ya? Penasaran deh aku. Oh, kalau Jepang itu pertama kali masuk ke Indonesia tuh dari daerah Tarakan, atau lebih tepatnya dari Kalimantan Utara. Kenapa harus ditarakan? Kok nggak di Lubuk Pakam aja? Gak bisa lah kawan, waktu itu kan Tarakan sebagai salah satu kota penghasil minyak di Indonesia. Belum lagi daerah itu dekat sama pangkalan militer punya Jepang. Jadi kalau misalnya kenapa-napa tinggal kalah aja. Oh iya guys, kalian tahu nggak bahwasannya sebelum masuk ke Indonesia, ternyata Jepang pada saat itu pernah membombardir salah satu pangkalan militer milik Amerika Serikat. Oh iya, waktu itu pangkalan militer lagi berlabuh di Hawaii, jadi pengen ke Hawaii deh. Nah betul, kira-kira ada yang tahu nggak apa nama dari pangkalan militer milik Amerika Serikat tersebut? Aku tahu, Pearl Harbor kan. Nah iya benar, Pearl Harbor. Bahkan ya, Pearl Harbor itu pernah dijadikan sebagai dokumenter film loh. Wah, harus nonton nih kayaknya. Oh ya guys, gini, semenjak Jepang datang ke Tarakan, Jepang semakin berani untuk menguasai daerah-daerah di sekitaran Kalimantan, seperti Banjarmasin, Balikpapan, bahkan Samarinda. Jadi Jepang pada saat itu sangat berambisi untuk memiliki Indonesia seutuhnya. Hingga pada akhirnya, setelah Jepang berhasil mendominasi daerah Indonesia, disertai dengan serangan dari Jerman di daerah front Eropa yang pada saat itu juga menyerang Jepang, menyebabkan kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang melalui perjanjian Kalijati yang pada saat itu dilaksanakan di daerah Subang di Jawa Barat. Kira-kira dari antara kalian ada yang tahu nggak apa isi dari perjanjian tersebut? Aku tahu. Isi perjanjian itu adalah bahwa Belanda menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada Jepang tanpa membentuk persyaratan serta membentuk pemerintahan militer. Betul nggak? Betul.
Apalagi nih ya, Jepang tuh datang ke Indonesia dianggap telah membebaskan rakyat Indonesia. Belum lagi dengan propagandanya yang dikenal dengan Jepang adalah cahaya Asia dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan rakyat Indonesia berpikir bahwa kehadiran Jepang mampu membuat penindasan dan juga kekecewaan selama ini yang dimiliki oleh Indonesia kepada Belanda itu menghilang. Kenapa ya nasib Indonesia selalu begini? Selalu saja dimanfaati bangsa lain. Ya, oleh sebab itu kita sebagai penerus generasi bangsa Indonesia harus tetap mampu bertahan ketika kita sudah besar nanti. Dimana juga kita sebagai penerus bangsa harus mampu mempertahankan hal ini agar kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lampau tidak terulang lagi pada saat ini. Wah, udah ayolah pulang, udah jam berapa nih? Udah sore juga. Yalah, Ayo, ya udah deh. Sekian dulu dari hasil diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi dalam diri kita agar kita sebagai generasi penerus dapat terus menjunjung tinggi NKRI Indonesia. Siap. Siap.